Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi termodinamika part 2. Sebelum kita mulai materi ini, silahkan screenshot terlebih dahulu jika teman-teman ingin mencatatnya. Oke, udah ya. Jadi di materi termodinamika part 2 ini bakal bahas beberapa siklus di sini, khususnya siklus termodinamika. Kemudian ada mesin Calor, mesin Carnot, mesin pendingin, dan mesin bensin. Dan yang terakhir ada entropi. Nah, jadi di sini siklus termodinamika itu apa? Siklus termodinamika itu adalah siklus yang terjadi gabungan dari beberapa grafik pada proses-proses termodinamika. Sebelumnya di termodinamika part 1 kita udah bahas ya, ada proses isohorik, isobarik, isotermik, dan adiabatik. Jadi kalau di gambar ini kita tahu bahwa proses dari A ke B ini dia itu landai, gak terlalu curam. Jadi di sini bisa kita katakan bahwa dari proses A ke B ini mengalami proses apa? Isotermik. Nah, sedangkan dari B ke C ini dia mengalami tekanan tetap di sini ya. Tekanannya tetap, berarti namanya isobarik. Sedangkan dari C ke A ini gini ya. Dia mengalami volume tetap, sehingga di sini kita katakan bahwa dia mengalami isohorik gitu. Nah, gimana caranya? Cara mencari usaha totalnya. Usaha total dari A ke B ke C ke D itu tinggal ditambah aja. Usaha dari A ke B itu kan pakai usaha isotermik. Usaha dari B ke C pakai usaha isobarik. Dan usaha dari C ke A itu pakai isohorik. Di sini kan isohorik tidak mengalami perubahan volume ya, sehingga W-nya itu sama dengan 0 gitu. Jadi tinggal WAB ditambah WBC. Nah, selanjutnya itu ada mesin Calor. Mesin Calor ini diagramnya seperti ini. Jadi ada reservoir panas, ini reservoir panas ya. Dan ini reservoir dingin. Nah, di tengah-tengah ini ada mesinnya. Normalnya apa? Normalnya memang mesin Calor ini seperti ini. Jadi dari reservoir panas itu berlaku T1 dan Q1, suhu pertama dan Calor awal. Dan di reservoir 2 ini adalah keadaan yang dingin, T2 dan Q2. Jadi ingat-ingat ya, yang dingin itu 2 simbolnya, yang panas itu 1 simbolnya. Nah, kita di sini yang paling sering ditanya adalah tentang usaha totalnya. Usaha total yang terjadi pada mesin Calor itu tinggal W total sama dengan Q total, di mana Q total itu adalah Q1 dikurang Q2. Kemudian efisiensi mesin Calor. Setiap mesin itu punya efisiensinya tersendiri. Sehingga efisiensi mesin Calor rumusnya adalah W per Q1, di mana W adalah usaha dan Q1 adalah Calor pada reservoir panas. Atau rumusnya bisa juga Q1 dikurang Q2 per Q1, yang paling sering dipakai yang ini. 1 dikurang Q2 per Q1 atau 1 dikurang T2 per T1. Sometimes juga ini digunakan gitu. Nah, di mesin Calor ini ada proses berkebalikan dan proses tak berkebalikan. Kalau proses berkebalikan itu namanya reversible, dan proses tak berkebalikan itu namanya irreversible. Jadi kalau di proses berkebalikan ini dia dapat dikembalikan ke kondisi semula tanpa adanya energi yang hilang.
Sedangkan kalau yang tak berkebalikan, dia tidak dapat kembali ke kondisi semula. Nah, pada proses berkebalikan ini, semua energi kalor akan diubah menjadi usaha mekanik. Sedangkan proses yang tak berkebalikan terdapat energi yang hilang pada prosesnya. Jadi pada dasarnya, semua proses yang alami itu adalah proses tak berkebalikan gitu. Nah, selanjutnya ke mesin Carnot. Kalau ngomongin mesin Carnot, kita perlu tahu itu adanya siklus Carnot. Ini namanya siklus Carnot. Nah, siklus Carnot itu terdiri dari 2 isotermik dan 2 adiabatik. Di mana proses dari A ke B itu namanya ekspansi isotermik, dari B ke C namanya ekspansi adiabatik, sedangkan dari C ke D itu namanya kompresi isotermik. Dia sama-sama isotermik, tapi ada yang ekspansi, ada yang kompresi gitu. Kemudian yang dari D ke A itu ada yang namanya adiabatik. Nah, teorema Carnot sendiri itu menyatakan bahwa tidak ada mesin kalor yang bekerja di antara 2 reservoir energi atau kalor yang dapat lebih efisien dari mesin Carnot yang bekerja di antara 2 reservoir yang sama. Jadi intinya, kalau ngomongin mesin ini, kamu perlu hafal yang namanya efisiensinya. Biasanya yang ditanya itu tentang efisiensinya. Rumusnya sama ya dengan efisiensi pada mesin kalor. Efisiensi Carnot ada sama dengan W per Q1 sama dengan Q1 dikurang Q2 per Q1, atau 1 dikurang Q2 per Q1, atau pula 1 dikurang T2 per T1. Untuk catatan, kamu perlu tahu yang namanya W itu adalah usaha, Q itu adalah kalor, kalau 1 suhu panas, kalau 2 suhu dingin. Gitu ya. Sama T itu adalah suhu. 1 dan 2-nya sama kayak yang atas gitu nih. Gitu ya. Selanjutnya kita punya mesin pendingin. Mesin pendingin ini begini. Kalau mesin kalor prosesnya dari panas ke kalau mesin kalor prosesnya dari panas ke dingin, kalau mesin pendingin prosesnya dari dingin ke panas gini ya. Oke. Nah, dari dingin ke panas. Sebenarnya siklusnya mirip seperti siklus Carnot kalau mesin pendingin. Nah, di mesin pendingin ini yang perlu diketahui itu yang pertama koefisien performansi di sini ya. Koefisien performansi itu rumusnya adalah Q2 per W. Jadi Q pada suhu dingin per W usahanya, atau rumusnya Q2 per Q1 dikurang Q2. Nah, kalau koefisien pada mesin Carnotnya ini hubungannya dengan suhunya aja. T2 per T1 dikurang T2 gitu. Selanjutnya adalah mesin bensin. Mesin bensin ini menggunakan siklus Otto ini ya, di sini sebelah kiri. Siklus Otto itu terdiri dari 2 adiabatik dan 2 isochorik. Itu jadi kalau ditanya mesin bensin itu siklusnya apa aja? Dari A ke B adiabatik, isochorik, adiabatik, isochorik gitu. Efisiensi mesin bensin, karena siklusnya siklus Otto, maka efisiensinya efisiensi O, Otto. Efisiensi Otto sama dengan 1 dikurang 1 per V1 per V2
di pangkat gamma dikurang 1. Ingat ya, gamma di sini adalah konstanta Laplace. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah entropi. Apa itu entropi? Entropi adalah ukuran banyaknya energi atau kalor yang tidak dapat diubah menjadi usaha. Nah, simbol dari entropi sendiri itu adalah S atau delta S gitu. Nah, kalau delta S itu perubahan entropi ya. Kalau simbol entropi adalah S gitu aja. Perubahan entropi sama sih, S akhir kurang S awal, atau simbolnya adalah S akhir seperti ini dikurang S awal. Nah, atau Q per T. Q itu kalor dibagi suhu. Nah, kalau total perubahan entropi tinggal ditambah aja. Delta S2 ditambah delta S1 atau Q2 per T2 dikurang Q1 per T1 yang hasilnya sama dengan 0. Udah sekian gitu aja materi part 2 yang tentang termodinamika ini. Jadi di sini ditekankan pada bagaimana teman-teman semua hafal siklusnya, kemudian tahu usaha totalnya, dan yang paling penting kalau ngomongin mesin-mesin ini, teman-teman harus hafal rumus dari efisiensi itu sendiri. Gitu. Thank you buat pertemuan ini. Semoga ilmunya berkah. Semoga mudah dalam menyerap materi kali ini. Thank you. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.